kata dunia, Indonesia adalah surga Nusantara. Hijau terhampar di alam prasada. Biodiversitasnya mampu menembus cakrawala. Inilah Indonesiaku. Negeri permai bak surgawi. Masyarakat ramah menghiasi seluruh negeri. Tetaplah engkau terjaga serta lestari. Sebagai generasi muda calon pemimpin negeri, mari bersama wujudkan mimpi, memberikan kontribusi walau seujung jari untuk Indonesia maju dan berdikari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pertanian di Indonesiaku? Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bertani. Sebanyak 45% bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian memiliki peran penting sebagai salah satu pilar perekonomian negara karena dapat meningkatkan pendapatan negara, baik tingkat nasional maupun tingkat regional. Namun, sampai saat ini, pertanian di Indonesia masih mengalami banyak kerugian karena serangan hama hingga mencapai miliaran rupiah. Hal ini disebabkan karena rata-rata hasil produksi pertanian yang terserang oleh OPT, organisme pengganggu tanaman, yaitu sebanyak 30%, yang mana 20-25%-nya disebabkan karena hama. Salah satu hama yang menyerang komoditas pangan yaitu hama ulat dayak Spodoptera litura, yang mana hama ini menyebabkan kerugian hingga 80%. Hama ulat dayak menyerang tanaman seperti kedelai, padi, jagung, kubis, dan bawang. Dengan indikatornya menyebabkan daun dan buahnya menjadi rusak, berlubang, dan sobek. Selama ini, petani mengendalikan hama ulat dayak dengan menggunakan pestisida kimia sintetik, yang mana hal ini menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan, serta didukung oleh perilaku petani yang kurang disiplin dalam hal penggunaan takarannya, sehingga diperlukan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan dan lebih aman. Selain itu, sampai saat ini, petani di Indonesia masih melakukan penyemprotan hama secara manual, sehingga tentunya sangat menguras waktu dan tenaga. Salah satu pestisida nabati yaitu asap cair. Asap cair merupakan hasil kondensasi atau pengembunan dari proses pembakaran melalui metode pirolisis yang berupa uap dan mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa, dan senyawa karbon lainnya, dan merupakan pestisida nabati yang sering digunakan dalam pertanian. Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan dalam pembangunan rumah dan gedung. Pada tahun 2015, produksi kayu sengon cukup tinggi, yakni mencapai 2,58 juta, sehingga dengan produksi yang tinggi akan dihasilkan limbah yang tinggi pula. Limbah kayu sengon tersebut mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan produksi asap cair dan dapat meningkatkan nilai guna dari limbah kayu sengon. Oleh karena itu, 3 inovator muda dari Universitas Brawijaya yaitu Khairul Maghfirah Hasanah, Cynthia Paramita, Sarah Fadilah Budiarti membuat sebuah solusi yang berjudul EGG, pemanfaatan asap cair dari limbah kayu sengon sebagai teknologi terintegrasi dalam pengendalian hama ulat dayak Spodoptera litura. Tujuan dalam penulisan karya tulis ini yang pertama adalah untuk merancang dan merakit teknologi EGG dalam menurunkan serangan hama ulat dayak terhadap tanaman. Yang kedua, untuk menganalisis cara pengoperasian dan perawatan teknologi EGG. Yang ketiga, menentukan efisiensi teknologi EGG dalam menurunkan serangan hama ulat dayak. Langkah-langkah dalam membuat teknologi EGG yang pertama adalah pembuatan pestisida nabati dan melakukan studi literatur. Yang kedua, pengujian laboratorium pestisida nabati di Laboratorium Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Malang. Yang ketiga, pengumpulan alat tambahan. Yang keempat, merancang dan merakit teknologi EGG. Dan yang kelima, menganalisis efisiensi dari teknologi EGG.
Teknologi EG terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah asap cair dari limbah kayu sengon sebagai pestisida nabati. Yang kedua, rangkaian penyemprotan otomatis. Dan yang ketiga, rancangan website untuk membuat rangkaian penyemprotan otomatis terintegrasi. Cara kerja dari sistem penyemprotan otomatis yang pertama adalah apabila kotak sensor telah mendeteksi suhu dan kelembaban yang ada di sekitar tanah dengan pengaturan yang sesuai dengan kondisi tubuh dari ulat kerayak, maka secara otomatis asap cair yang ada di tabung pestisida nabati akan teralirkan melalui paralon dan dibantu dengan pompa. Kemudian solenoid valve juga membantu dalam penyaluran menuju sprinkler yang akan terjadi penyemprotan secara otomatis. Sehingga dalam 3 komponen yang telah dirancang melalui teknologi EG, maka pestisida nabati asap cair dari serbuk kayu sengon dapat dimasukkan ke dalam tabung pestisida nabati. Kemudian sensor yang telah dirancang akan memberitahukan informasi melalui website sehingga petani mampu mengontrol dari kejauhan untuk dilakukan penyemprotan secara otomatis. Selanjutnya adalah rancangan website. Website dapat diawali dengan memasukkan username dan juga password. Apabila petani berhasil login, maka website akan menampilkan beberapa menu dan beberapa pilihan yang ada di dalamnya. Apabila petani ingin mengetahui kondisi lingkungan dari masing-masing sensor kelembaban suhu, maka petani dapat memilih kondisi lingkungan sehingga website akan menampilkan informasi berupa suhu dan kelembaban yang ada di sekitar perkebunan. Kemudian ada status pestisida. Apabila petani ingin mengetahui jumlah volume dari pestisida nabati yang ada di masing-masing sprayer, maka petani dapat memilih status pestisida. Apabila petani ingin mengisi ulang pestisida nabati yang ada di masing-masing sprayer, maka petani dapat memilih isi ulang pestisida dan mengklik on atau off. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan 2 data. Yang pertama adalah kematian ulat kerayak Insta3 dengan jumlah yang tinggi dan nilai LC50 selama 24 jam sebesar 23,77%. Hal tersebut berarti bahwa asap cair serbuk kayu sengon dengan konsentrasi 23,77% dapat mematikan ulat kerayak sebanyak lebih dari 50% dalam waktu 24 jam. Asap cair serbuk kayu sengon mengandung beberapa senyawa. Di antaranya adalah ALA, ester, fenol, serta asam organik. ALA berperan sebagai insektisida atau herbisida dengan sifat yang mudah didegradasi. Ulat kerayak yang terpapar fenol asap cair serbuk kayu sengon akan mengalami kerusakan enzim, kerusakan protein, serta mengalami kerusakan sel. Kemudian kandungan ester dan asam organik bersifat toksik dan dapat menurunkan berat tubuh ulat kerayak. Jika ditinjau dari segi keuntungan, penggunaan pestisida sintetis hanya memberikan keuntungan sebesar 19,85%. Sedangkan apabila menggunakan EG, maka keuntungan petani akan mencapai hingga 64,7% atau sebesar Rp5.975.000. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa selisih keuntungan penggunaan pestisida sintetis dengan EG adalah sebesar 44%. Apabila petani menggunakan EG, maka petani tidak perlu lagi menggunakan pestisida. Keamanan lingkungan akan lebih terjaga karena EG tidak akan meninggalkan residu ke lingkungan, kualitas hasil panen tidak akan menyusut, kondisi lingkungan dapat terpantau atau terkontrol melalui web pada handphone, serta hemat tenaga karena hanya membutuhkan 1 orang saja. EG telah dirancang dan diuji coba terkait teknologi pestisida asap cair yang mampu mengendalikan hama ulat kerayak dengan nilai LC50 yang sangat kecil, yaitu 23,77%, yang menunjukkan bahwa pestisida ini sangat efektif. Perancangan dan perakitan EG dilakukan dengan menyusun komponen perangkat keras, perangkat lunak berbasis web, serta penggabungan pestisida nabati asap cair untuk disemprot secara otomatis di lahan pertanian. EG memberikan efisiensi lebih karena selain mampu mengendalikan hama ulat kerayak, EG juga mampu menghemat waktu dan untuk penyemprotan secara manual. GSC 2020 lebih dari FTPI biasa.